Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Sadipa Saputra dengan NIM 2107303, Prodi Pendidikan Teknik Otomotif. Saya akan menjelaskan tentang kopling. Kopling merupakan salah satu komponen mobil manual yang terletak di antara transmisi dan mesin mobil. Kopling berfungsi untuk mengurangi kecepatan mesin saat gigi transmisi ingin masuk agar gigi transmisi dapat masuk dengan mudah. Baiklah, saya akan menjelaskan komponen kopling. Yang pertama ada pedal kopling. Pedal kopling berfungsi untuk mengatur jarak kopling dengan flywheel atau roda gila dan untuk meneruskan atau memutuskan aliran mesin ke sistem penggerak. Lalu ada master kopling atas, yaitu berfungsi untuk meneruskan tekanan secara perlahan dari pedal kopling ke master kopling bawah. Dalam master kopling terdapat perapat karet yang mencegah supaya minyak kopling tidak terjadi kebocoran serta menampung minyak kopling di dalamnya. Jika minyak kopling bocor, maka akan menyebabkan mesin panas dan gigi persneling susah masuk dikarenakan minyak kopling yang berkurang. Lalu ada master kopling bawah, yaitu ini, yang berfungsi untuk meneruskan pekerjaan dari master kopling atas. Setelah master kopling bawah menerima tekanan dari master kopling atas, lalu akan diteruskan ke dalam garpu pembebas atau fork kopling untuk mendorong maju dan membebaskan fork kopling dari himpitan matahari kopling dengan flywheel. Lalu ada garpu pembebas atau fork kopling. Fork kopling. Fork kopling berfungsi untuk penghubung dari rilis kopling dengan rilis bearing yang akan bergerak maju dan mundur, dan yang akan menekan cover clutch dan akan membebaskan putaran mesin ketika seorang pengemudi menginjak pedal kopling tersebut. Lalu kelima ada rilis bearing kopling. Berfungsi untuk meneruskan dorongan dari fork kopling menuju pegas diafragma pada saat kopling diinjak oleh seseorang pengemudi. Lalu ada cover clutch. Cover clutch atau biasa disebut matahari kopling berfungsi untuk menekan plat kopling ke flywheel untuk meneruskan tenaga tersebut dari mesin. Adapun dua macam cover clutch, yaitu cover clutch dengan pegas oil dan cover clutch dengan pegas diafragma. Yang ketujuh ada plat kopling. Plat kopling yaitu berupa piringan berbahan dasar asbes dengan campuran logam yang memiliki perawatan khusus supaya tidak cepat aus atau rusak. Dia memiliki fungsi yaitu meneruskan tenaga dari mesin dari flywheel ke transmisi. Plat kopling memiliki beberapa komponen yang terdapat di dalamnya. Sekian penjelasan saya tentang komponen-komponen kopling dan pengecekan dan penyetelan pada pedal kopling. Saya akan melakukan pengecekan dan penyetelan pada pedal kopling kabel. Kita akan menggunakan alat mister baja. Yang pertama, kita akan meletakkan mister baja dari sini. Lalu kita akan melakukan penghitungannya. Dapat terlihat di sini terdapat pengukuran 14,7 cm, yang mana itu sudah sesuai dengan standar pedal kopling kabel. Jika sudah sesuai standar, maka kita tidak perlu melakukan penyetelan. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan pembongkaran pada master silinder. Yang pertama kita lakukan adalah melepaskan karet yang ada pada master silinder. Setelah mengeluarkan karet yang ada pada master silinder, kita akan melepaskan spie yang ada pada master silinder. Setelah mengeluarkan spie yang ada pada master silinder, kita akan mengeluarkan batang pendorongnya. Setelah batang pendorong keluar, kita akan mengenali komponen-komponen yang ada pada master silinder. Pertama, ada reservoir tank. Lalu ada pegas yang ada pada batang pendorong. Lalu ada karet pelindung debu.
lalu ada pistonnya, dan batang pendorong. Baiklah, kita akan menganalisis kerusakan yang ada pada massa silinder. Pertama, kita akan melakukan pengecekan pada pegasnya. Kita lihat di sini pegasnya. Jika kita tekan, ia akan kembali pada semula. Itu menandakan bahwa pegasnya masih baik. Lalu kita akan melakukan pengecekan pada karet pelindung debu. Kita cek melalui secara visual. Nampak di sini karet pelindung debunya masih baik, tidak tertutup oleh debu. Lalu kita cek ruang yang ada pada massa silinder. Kita lakukan secara visual juga. Di sini saya rasakan bahwa ruang yang ada pada massa silinder ini belum aus ya. Selain tidak ada kausan, di dalam tersebut tidak ada goresan-goresan, sehingga masih mulus, berarti menandakan itu masih bisa dipakai dan masih bagus. Setelah kita melakukan analisis kerusakan pada massa silinder, kita akan melakukan pemasangannya kembali. Yang pertama adalah kita akan memasukkan batang pendorongnya dan serta komponen yang lain. Setelah memasukkan batang pendorongnya, kita akan memasukkan spinya. Memasukkan spi harus hati-hati, jika tidak ia akan melanting. Setelah melakukan pemasangan pada spi, kita memasukkan karet pada massa silinder lagi. Dari saya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah semua terpasang, kita akan melakukan pemeriksaan pada unit kopling. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan pengukuran kebalingan pada flat disk. Pertama, kita akan memasang dial indikatornya. Lalu kita akan melakukan kalibrasi pada dial indikatornya. Kampret hujan goyang gua. Patut gara-gara serangan. Gara-gara tahu gua. Tidak sadar ada alami benar saudara. Setelah kita letakkan jarumnya di angka 0 atau sudah dikalibrasi, maka kita akan melakukan pemutaran flat disknya 360 derajat. Nampak di sini jarumnya bergerak melebihi angka 10, yang berarti itu sudah melampaui batas standarnya, yang mana batas standarnya 0,8 mm. Berarti flat disk ini sudah tidak bisa dipakai atau tidak layak dipakai lagi, sudah harus diganti. Sekian tentang flat disk. Kita akan lanjut ke pengukuran kedalaman pada flat disk yang lain. Baiklah, selanjutnya kita akan mengukur kedalaman paku keling pada flat disk. Pada kedalaman paku keling pada flat disk ini standarnya adalah 0,3 mm. Baiklah, kita akan mengukurnya menggunakan jangka sorong. Setelah kita ukur, kita akan membaca hasilnya. Di sini terdapat lebih dari 0,3 mm, yang mana itu melampaui standarnya, yang berarti flat disk ini sudah tidak layak pakai lagi. Kita harus menggantinya dengan yang baru. Yang ini kita buang saja. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan pengukuran pada diafragma. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pegas diafragma dari kausan menggunakan jangka sorong.
Pada pegas diafragma memiliki standar kedalaman 0,6 mm dan lebar 5,0 mm. Baiklah, kita akan mengukur kedalaman pegas diafragma berikut ini. Menggunakan jangka sorong ini. Nah, letakkan jarum jangka sorong di pegas diafragma. Yang pertama dimulai dari bedah kopling. Jika sudah dapat, maka kita kunci jangka sorongnya. Aliran siklus A. Nampak di sini setelah saya ukur bahwa pegas diafragma ini tidak lebih dari standarnya, yaitu 0,6 mm, melainkan masih 0,1 mm, yang mana pegas diafragma ini masih layak digunakan dan masih berfungsi dengan sangat baik. Baiklah, sekian dari penjelasan saya mengenai penyetelan plat kopling dan pengukuran dan pemeriksaan unit kopling. Bila ada kesalahan kata atau kesalahan yang lain, mohon dimaafkan karena kita mahasiswa masih mempelajari segala halnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.